Semakin banyak rakyat yang udah mendapatkan kekebalan sehingga kemampuan infeksi dari virus ini menurun. Kalau dilihat Jawa Bali kenapa mulai stabil? Ya karena semakin banyak yang divaksin, semakin kemampuan infeksi virus ini akan menurun. Ketua-ketua yang satgas yang bergerak di bidang megang data bisa prediksi itu adalah teori epidemiologi. Jadi dalam ilmu epidemiologi berdasarkan perkembangan kasus atau perkembangan data yang terjadi dalam waktu sebulan atau 2 bulan terakhir itu bisa ditarik atau bisa diprediksi kapan kasus ini akan menurun dan bisa dikendalikan. Jadi kalau dibilang COVID bakal hilang tuh enggak, tapi kalau dikendalikan iya. Berdasarkan apa? Dari data yang dipegang oleh instansi terkait, entah itu Satgas ataukah itu Dinkes atau Kemenkes, itu bisa menganalisa, oh dari tren data grafik berarti kayaknya data 2 minggu, 4 bulan, 2 minggu lagi berapa, 4 minggu berapa. Nah, apakah nanti data itu bisa meleset? Bisa, namanya aja analisa atau prediksi. Jadi itu namakan prediksi epidemiologi. Ada lagi? Tapi orang awam akan berpikir, loh ini kok mereka sudah tahu? Nah, soalnya kayaknya jadi kayak bahan mainan. Jadi kalau dari inilah yang harus diterangkan oleh instansi terkait. Jadi jangan sampai prediksi-prediksi ini menjadi titik balik. Contoh, pada tanggal segini COVID akan hilang, itu nggak boleh. Jadi ilmu epidemiologi itu hanya bisa memprediksi kayaknya turun di berapa bulan lagi. Tapi kalau prediksi pasti tanggal berapa akan hilang itu nggak bisa. Jadi apakah bakal tergali? Enggak. Namanya aja virus, bisa aja faktornya mutasi, tapi bisa diprediksi. Contoh, kalau kita bertindak seperti ini, vaksinasi akan sengebut ini, berarti di bulan ini kayaknya akan ada terjadi sesuai target 80%. Jadi jangan sampai prediksi-prediksi ini disalahartikan menjadi keputusan pasti, karena namanya prediksi itu bisa aja salah berdasarkan ilmu epidemiologi. Jadi kalau buat masyarakat itu harap tenang, karena itu bisa dijelaskan secara epidemiologi, bukan kayak datanya dimainin. Tapi kalau dikatakan hilang apa enggak, COVID itu nggak akan hilang, tapi bisanya terkendali dan menjadi mungkin bisa terjadi endemis kayak hepatitis A atau mungkin kayak TBC atau mungkin kayak DBD. Artinya bisa musiman kok ya? Apa? Bisa musiman ya? Enggak, kalau musiman enggak. Contoh influenza dari tahun 1918 sampai sekarang ada terus. Cuman kemampuan infeksinya akan menurun seiring dengan si vaksin ini yang menyebar dan seiring dengan si virus ini tidak kehilangan inang. Virus itu bisa hidup kalau ada inangnya. Sepanjang inangnya nanti antibodinya kuat, dia nggak bisa membelah diri ya. Akhirnya kemampuan replikasinya menghilang ya, dia akan kemampuannya di situ-situ aja. Akhirnya dia akan kayak influenza. Sebenarnya virus kan nggak hanya COVID, ada influenza, herpes, HSV, HPV, dengue, DBD, dan itu tiap tahun akan bermutasi. Cuman karena kita antibodi udah adaptasi dengan adanya vaksin dan seperti itu, kita akan lebih bisa mengontrol. Jadi harap para pejabat terkait ya bertindak sesuai epidemiologi. Tapi kalau dikatakan apakah virus ini hilang tuh enggak hilang. Oke, jadi prediksi dokter itu untuk saat ini PPKM itu kemungkinan besar PPKM itu akan terus sampai akhir tahun, cuman prediksi ya. Kalau dari data sih akan ada sampai akhir tahun, cuman level-levelnya naik turun. Sekarang kan udah level 2 di Jawa Tengah, kalau DKI masih level 3, level 4. Sebenarnya DKI itu udah bisa level 2. Cuman karena tetangganya yaitu kayak tetangga kan DKI kan daerah penyangganya banyak, ya, ada Tangerang, ada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangsel, Depok, Bekasi, Bogor itu kan masih belum sesuai target. Jadi makanya di level 3. Jadi kalau buat masyarakat ya saya yakin PPKM-nya akan terus diperpanjang mungkin sampai akhir tahun, sampai vaksinasi itu 80%. Cuman level-levelnya naik turun, mungkin level 1, mungkin level 2, mungkin level 3. Harusnya leveling ini sudah ada sejak tahun lalu. Tapi ya nggak apa-apa lah, lebih baik terlambat daripada nggak dilakukan sama sekali. Itu kalau dilihat dari angka statistik kan Oh bagus. cuma 300. Ibaratnya angka kesembuhan itu kan lebih cuma Jadi 300. kalau gini ya, namanya penduduk Indonesia kan gede ya. Penduduk Indonesia itu terbanyak kelima di dunia. Jadi wajar banget kalau angka kesembuhan tinggi dan angka COVID tinggi. Jadi itu tidak bisa jadi patokan. Yang jadi patokan utama itu adalah bed occupation rate sama angka kematian. Jadi contoh, angka COVID-nya naik, tapi ternyata tingkat kepenuhan bed di rumah sakit turun. Berarti yang positif itu gejala ringan semua. Berarti bagus dong, vaksin dong, iya dong. Tapi kalau ternyata angka COVID naik, kayak contoh bulan Juli, angka COVID naik, bed occupation rate-nya penuh, oh berarti ini gejala sedang berat. Nah yang kita lihat sekarang itu adalah dia angka COVID-nya naik, tapi bornya tuh turun, bornya stabil dan angka kematian udah under 500. Berarti vaksin efektif nih, berarti gejalanya ringan nih rata-rata. Nah kalau gejala ringan itu enak karena dia cukup 7-10 hari isoman, udah selesai masalah.
Itu yang jadi perhatian kita sebenarnya bukan angka kesembuhan, tapi bed occupation rate sama positivity rate. Positivity rate itu adalah tingkat orang yang positif dari jumlah yang dites, dan itu mulai ditingkatkan. Jadi ada perbaikan lah dalam waktu sebulan terakhir. Angka kita sudah resmi kok bisa dikatakan melalui gelombang 2. Terus sekarang tingkat vaksin kita nomor 6 di dunia. Bed occupation rate-nya juga turun, dan buat teman-teman tahu, kasus aktif di Indonesia udah turun di under 200.000, udah 197.000, dan ini akan mungkin terus berkurang, nggak tahu sampai kapan. Harapannya kita bisa sampai kurang dari 100.000. Oke, tapi bagi dokter ini gimana dok? Kalau sekarang vaksin lagi digalakkan, sementara banyak juga masyarakat yang tidak tergantung sama vaksin, dengan epidemi yang sekarang ini kan malah menurun. Pendapat dokter sendiri gimana? Kalau dari pendapat saya adalah pemerintah harus bisa memastikan dosis itu merata. Kalau kita lihat sekarang dosis itu mudah didapatkan di Jakarta, tanpa KTP DKI pun kita bisa dapat. Tapi kalau kita keluar Jawa, contoh kemarin keluar Jakarta, Lamongan tuh antri banget, Lampung juga antri. Jadi PR-nya sekarang adalah dosis vaksin ini harus bisa didapatkan seluruh rakyat secara merata. Supaya apa? Supaya semakin banyak rakyat yang udah mendapatkan kekebalan sehingga kemampuan infeksi dari virus ini menurun. Kalau dilihat Jawa Bali kenapa mulai stabil? Ya karena semakin banyak yang divaksin, semakin kemampuan infeksi virus ini akan menurun. Tips untuk selesai isoman. Kadang-kadang masyarakat bingung. Oke, baik. Jadi gini, sebenarnya saya itu termasuk sering ditanyakan, saya melayani telemedicine gratis tiap hari. Jurnalis pun banyak yang tanya. Jadi Anda mau minum jahe, mau minum kunyit, mau minum kunir, mau minum apa, protein itu nggak masalah, cuman jangan barengan, karena bahaya buat lambung. Jadi contoh, Anda suka obat-obat herbal, ya nggak masalah, itu diminum secukupnya sekali sehari, tapi jangan dicampur dengan obat yang lain. Nah kalau habis isoman, mau gejala ringan atau berat, orang tuh masih ngerasa lemes, capek, itu akan wajar sampai sebulan. Apa yang harus dilakuin? Satu, sampean makanan seimbang. Jadi nggak hanya nasi, tapi protein. Protein itu bisa dari telur, putihnya, tempe, tahu, kedelai, atau kacang-kacang itu ada protein semua. Sama makan makanan yang berwarna. Contoh sayur-sayuran yang berwarna hijau, yaitu brokoli, wortel, tomat, terong. Itu sangat bergizi buat tubuh kita. Dan mulai olahraga 3 kali seminggu 30 menit per hari. Kalau nanti ngerasa sesek, apet itu wajar, nggak usah panik. Jadi itu untuk teman-teman isoman. Nah sama buat pemerintah juga, untuk yang luar Jawa puskesmasnya mulai diurus, karena puskesmas yang luar Jawa mulai kelimpungan karena banyak warga yang sekarang sudah aktif untuk memeriksakan kesehatan. Aku tuh paling nggak suka mengkomersialisasi amal, tapi itu kan pilihan. Nah netizen itu mulai japri saya, awal mula DM, dok bagi duit iko-ikoyan. Ya kan aku kalau orang itu biasa aja. Cuman ada beberapa netizen yang memanfaatkan WA telemedicine. Aku kan melayani konsultasi pasien itu gratis setiap hari. WA bener-bener, dok gue butuh duit. Ketika gue tolak, jawabannya adalah, lu nggak setajir dan nggak sekaya Arif Muhammad. Wah, aku panas bro di situ bro. Ya bayangin lu, namanya orang beramal kan hak privasi masing-masing bro. Lu mau lewat kita bisa, mau dompet gua apa terserah dong. Terus orang ini memaksa gue ikoi, kalau gue nggak mau iko-ikokan, gue dianggap nggak baik. Terus gue bilang dong, lah Arif Muhammad tuh kan iko-ikokan karena duit dari brand bro, bukan duit dari dia pribadi. Ya wajar dong, marketing dong, gue gak nyalain dia dong gitu. Terus gue komplain lah ke Arif Muhammad, gue komplain lewat DM bahwa bro tolong diurus netizen lu. Arif Muhammad bilang, itu bukan netizen gue bro, karena gak follow dia. Loh bro, tapi iko-ikonnya dari lu, PR lu yang edukasi. Gue sudah mencoba edukasi bro, tapi kalau netizen mereka di luar kuasa lu. Nah inilah yang gue gak begitu setuju. Lu kan yang buat, kalau dia yang buat, impact-nya itu ya dia yang harus tanggung jawab. Kan dia yang buat, jangan hanya mau engagement rate-nya doang, tapi impact-nya ini mulai ngawur. Netizen mulai berlomba-lomba nge-share penderitaannya, dan mulai WA-nya pun bilang, mulai DM-nya, mulai DM gua, mulai DM orang. Ya kan orang privasi beda-beda mau. Akhirnya kan nggak semua orang itu sibuk loh. Mungkin kayak gua, misal gua lagi ngurus pasien banyak, baca DM kayak gitu penuh loh pak, ribet loh. Dan akhirnya ketika gua tegur, Arif Muhammad jujur minta maaf ya, tapi dia bilang ini bukan salah gua, itu kan salah netizen sendiri. Gue kan diedukasi, nggak bisa bro. Lu yang mulai, lu yang buat narasi, ya lu harus urus netizen lu. Kalau lu nggak bisa ya, makanya jangan bermain dengan ombak yang besar. Sekarang ombak lu besar banget, ya lu PR ngendalin ombak. Kalau semakin banyak ya itu PR lu. Dan menurut gua itu kan duit brand. Itu kan duit brand. Yang penting engagement naik. Ya terserah sih, kalau dari gua nggak setuju sih bro bagi-bagi kayak gitu. Kalau giveaway gue lebih setuju karena kuis, jelas kategori marketing. Tapi kalau ini kan berlomba-lomba nge-sharein masalah hidup lu.
Gua lebih, sampai ada yang protes, gua lebih menderita, kenapa duitnya nggak ke gua aja? Ya itu gua nggak setuju, tapi itu kan haknya Arif sama Ikoy kan. Ya udah, kalau gua nggak akan kayak gitu. Ya itu buat kita semua sih, itu aja sih bro. Gua mau cabut lagi. Jauh ini Arif Muhammadnya gimana? Apa? Arif Muhammadnya Ya tanggapannya? Arif Muhammad sih dia sama gua baik, tapi dia bilang bro jangan sampai lu jengkel sama gua ya. Ya gua nggak jengkel sama lu bro, tapi gua jengkel sama netizen yang nggak bisa lu kontrol. Ya netizen kayak gitu kan karena berharap. Lu pikirlah bro, sekali iklan tuh yang komen 1 juta orang. Lu gimana mau seleksi komennya anjing? 1 juta komen lo. Itu gua aja balesin chat per hari itu 600. Ini komen 1 juta komen, 700.000 komen. Lu gimana seleksi orang? Pasti akan ada orang nggak dapet kan? Betul. Kalau orang nggak dapet duit, menurut lu gimana? Protes nggak? Apalagi kalau dia merasa lebih menderita. Dan dari mana kepastian ceritanya jujur? Makanya kalau gue bilang, kalau lu punya duit, lu punya rezeki, saran gue kalau bagi-bagi duit, lebih baik langsung sedekah. Kalau nggak buat event, kayak contoh giveaway. Siapa yang bisa buat gambar gua atau karya gua beli, nah itu lebih bagus bro. Jangan kayak gini. Kalau gua, tapi kalau menurut gua, ya resikonya Arif sekarang akan semakin banyak yang komplain kalau menurut gua kayak gitu.